Kebijakan naturalisasi timnas Indonesia menjadi sorotan banyak pihak. Bahkan salah satu negara tetangga, Vietnam, diminta untuk bisa mencontoh kebijakan pihak PSSI. Ex-asisten pelatih Vietnam, Park Hang-seo, Bae Ji-won yang saat ini menjadi pengamat sepak bola mengatakan, naturalisasi timnas Indonesia terbukti mengubah peta kekuatan di kawasan Asia. Kebijakan naturalisasi Indonesia jelang mengubah hasil di Asia dan bisa mengubah dominasi di kawasan Asia Tenggara. Menurut Bae Ji-won, kebijakan naturalisasi Indonesia dilakukan tidak serampangan. PSSI tidak main asal comot pemain asing yang akan membela timnas Indonesia. Bae Ji-won bilang, itu yang membedakan dengan naturalisasi negara lain, termasuk di Vietnam. Mereka tidak mengimpor pemain berhasil, seperti Cina misalnya. Pemain-pemain naturalisasi punya kakek dan nenek atau orang tua dari Indonesia, dan mereka bermain di sepak bola Eropa. Menurut Bae Ji-won, pemain yang dinaturalisasi PSSI masih muda dan menjanjikan. Harus diakui, mereka sebagai pemain kelas dunia, masih muda, menjanjikan dan sedang mencari pengalaman. Mereka menciptakan angin baru dan perubahan besar bagi sepak bola Indonesia. Ditegaskan oleh Bae Ji-won, negara yang ingin mengikuti jejak Indonesia harus tahu bahwa pemain naturalisasi wajib dapat menjalin hubungan dengan pemain lokal untuk menciptakan chemistry yang lebih baik. Tujuan utama dan pentingnya tim nasional adalah mewakili negara, memajukan bangsa yang diwakili lewat sepak bola. Pemain naturalisasi harus bisa lebih menjalin hubungan dengan pemain lokal, menunjukkan upaya untuk belajar berkomunikasi. Karena masalah itu, Cina tidak bisa mencapai hasil positif meski ada pemain naturalisasi yang kelas. Keuntungan laga timnas Indonesia dan Bahrain tetap bermain di Jakarta. 1. Dukungan fans. Pertama, dukungan supporter yang membesar di Stadion Gelora Bung Karno akan memberikan semangat tambahan. Venue supporter Ulas Garuda bisa menambah semangat para penggawa Garuda. Kehadiran ribuan fans yang menyanyikan lagu kebangsaan dan menciptakan atmosfer memeriah dapat meningkatkan motivasi pemain dan juga bisa menjatuhkan mental musuh. Dengan begitu, dukungan para supporter sangat dibutuhkan untuk laga timnas Indonesia dan Bahrain. 2. Keuntungan logistik. Keuntungan logistik juga menjadi faktor penting. Timnas Indonesia tidak perlu melakukan perjalanan jauh, sehingga bisa lebih fokus dalam persiapan pertandingan melawan Bahrain. Dengan dukungan dari fans, kenyamanan lokasi, dan efisiensi logistik, Timnas Indonesia dapat menghadapi Bahrain dengan lebih percaya diri dan maksimal. 3. Adaptasi lapangan. Cuaca dan kondisi lapangan yang familiar membuat pemain timnas Indonesia bakal bisa lebih nyaman untuk bermain. Mereka sudah terbiasa dengan lingkungan dan iklim di Jakarta yang dapat membantu performa di lapangan para penggawa Garuda untuk menghadapi Bahrain dalam lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berguru ke pelatih legend, jadi ini alasan Sintayong pulang kampung. Sintayong pulang ke Korea Selatan demi berguru ke pelatih legenda untuk antar timnas Indonesia mengalahkan Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekjen PSSI Yunus Nusi membocorkan Sintayong saat ini berada di Korea Selatan. Sekembali beliau dari Korea Selatan akan dievaluasi. Lagi istirahat beliau, belum tahu berapa lama. Jadi saya tidak tahu persis, khawatir lupa tanggal pulangnya, ucap Yunus Nusi. Tidak diketahui secara pasti kenapa Sintayong pulang ke Korea Selatan. Jika alasannya cuma ingin istirahat, tentu sangat riskan, mengingat laga melawan Jepang hanya sekitar 3 minggu dari sekarang. Apakah Sintayong pulang ke Korea Selatan tak sekadar beristirahat, melainkan berguru taktik kepada pelatih legenda asal Korea Selatan, Jung-moo. Pelatih yang satu ini bukanlah sosok sembarangan. Di periode pertamanya menangani timnas Korea Selatan pada tahun 1998 sampai 2000, Jung-moo mengantarkan Park Ji-sung dan kawan-kawan finish ketiga di Piala Asia 2000.
Namun, pencapaian Hu Jung paling mencolok di periode kedua, menangani skuad Teguk Warriors julukan Timnas Korea pada 2008 sampai 2010. Hu Jung mengantarkan Timnas Korea Selatan juara Piala AFF Asia Timur dan meloloskan Sun Heung-min dan kawan-kawan ke 16 besar Piala Dunia 2010. Di periode keduanya menangani Timnas Korea Selatan, Hu Jung bisa mencetak prestasi luar biasa ini. Dari 3 pertemuan kontra Jepang, Hu Jung mengantarkan Korea Selatan menang 2 kali dan sekali imbang. Saat membesut Korea Selatan, di semua kelompok umur ia menang sekali dan kalah sekali dari Jepang. Sintayong harus selera melihat skuad Garuda tumbang 1-3 dari Jepang di matchday terakhir grup D Piala Asia 2023. Karena itu, tak ada salahnya bagi Sintayong jika bertukar pikiran dengan Hu Jung sebelum kembali memimpin Timnas Indonesia untuk menghadapi laga panas menghadapi kontra Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kita tidak bisa remehkan dengan hasil 4 kali menang 3 kali dan imbang 1 kali, Timnas Jepang menjadi timnas yang sangat ditakutkan untuk skuad Garuda. Rumor bahwa PSSI sudah memiliki calon pemain keturunan baru setelah Kevin Dix menjadi perbincangan hangat di jagat media sosial. Terkini, Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI Yunus Nusi mengakui bahwa terdapat antrian pemain keturunan yang akan dinaturalisasi setelah Kevin Dix. Kevin Dix, bek andalan klub raksasa Denmark FC Copenhagen, sudah setuju untuk mengubah statusnya menjadi WNI demi membela Timnas Indonesia. Pemain berusia 28 tahun itu sudah menjabat tangan kedua Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada 12 Oktober lalu. Di saat proses naturalisasi Kevin Dix tengah berjalan, rumor bahwa terdapat pemain keturunan lain yang akan menyusul untuk menyeruak. Nama-nama seperti Jairo Laderwood, Ole Romani, hingga Mauro Distra muncul sebagai calon kuat naturalisasi sekelas atau selepas Kevin Dix. Terkini, PSSI Yunus Nusi tak bisa mengelak. Dia mengakui bahwa memang ada antrian naturalisasi, tetapi pihaknya belum bisa memberikan detail yang sangat jelas perihal pemain keturunan baru itu. Kevin Dix dulu, ucap Yunus Nusi. Pokoknya setelah jabat tangan dengan Ketua Umum PSSI, baru kita umumkan. Jairo Laderwood menjadi sosok pemain keturunan yang digadang-gadang paling berpeluang dinaturalisasi setelah Kevin Dix. Salah satu asumsi disampaikan YouTuber Yusa Nugraha yang belakangan memang kerap mewawancarai pemain keturunan, termasuk yang kini telah membela Timnas Indonesia. Dengan adanya para pemain keturunan baru yang ingin mengantri untuk Timnas Indonesia, dengan begitu Timnas Indonesia akan diisi oleh pemain-pemain sekelas dunia untuk menghadapi derasnya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan 4 laga awal, Indonesia 3 kali imbang dan 1 kali kalah. Ini akan menjadi modal penting untuk Timnas Indonesia bisa melanjutkan lolos ke Piala Dunia 2024. Dengan diisi pemain-pemain yang sekelas dunia, bukan tidak mungkin Sintayong akan mengubah line up dan menjadikan ini sebagai line up terbaik untuk mengalahkan tim-tim seperti Jepang, Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan juga Arab Saudi.